Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruswaldi dari kelas PJGRK dengan NIM 210301501215. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang yaitu bab 2, metode kepemimpinan dalam perspektif pendidikan rekreasi. Pembahasan yang pertama ada 5 pembahasan. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Yang kedua, definisi kepemimpinan pendidikan rekreasi. Yang ketiga, metode kepemimpinan pendidikan rekreasi. Yang keempat, sasaran pendidikan rekreasi. Yang kelima, sasaran pendidikan rekreasi. Nah, yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Istilah pemimpin didefinisikan sebagai orang yang memimpin, artinya orang itu harus mampu membimbing, mengarahkan, atau bahkan memberi komando. Faktor yang mempengaruhi hakikat kepemimpinan rekreasi ada 4. Yang pertama, arah kepemimpinan program. Individu terlibat secara langsung dalam kepemimpinan bertatap muka dengan kelompok partisipan dalam aktivitas atau program rekreasi. Yang kedua, kepemimpinan tim. Pemimpin adalah bagian dari tim pekerja rekreasi yang berada pada level yang sama. Dia harus bekerja sama dengan yang lain dalam membagi tugas profesinya. Yang ketiga, kepemimpinan dalam kedudukannya sebagai pengawas. Pemimpin berada pada lingkungan pekerja lapisan bawah, dan pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mengawasi para pekerja dalam berbagai tugas profesinya. Yang keempat, kepemimpinan administrasi. Individu harus mengawasi, mengarahkan, dan memobilisasi usaha-usaha dari seluruh staf. Dia juga harus bekerja sama dengan kepala biro atau manajer departemen dan memberi arahan untuk programnya di dalam komunikasi tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu definisi kepemimpinan pendidikan rekreasi. Kepemimpinan pendidikan rekreasi didefinisikan sebagai proses kerja secara efektif bersama-sama dengan peserta didik agar dapat mendorong, memobilisasi, dan mengarahkan berbagai upaya secara sungguh-sungguh guna meraih keberhasilan dalam program pendidikan rekreasi di sekolah. Ada 4 hal yang tercakup dalam kepemimpinan pendidikan rekreasi, yaitu peranan, fungsi, perilaku, dan kualitas. Yang pertama, peranan kepemimpinan pendidikan rekreasi. Jabatan pemimpin ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan rekreasi. Fungsi kepemimpinan rekreasi ini adalah agar segala aktivitas yang dilakukan peserta didik berjalan lancar. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan pendidikan rekreasi. Perilaku pemimpin akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas fungsi pendidikan rekreasi di sekolah. Yang keempat, kualitas kepemimpinan pendidikan rekreasi. Keberhasilan kepemimpinan pendidikan rekreasi dapat ditentukan oleh kualitas pemimpin. Nah, itulah tadi presentasi yang saya sempat bawakan. Kesimpulannya yaitu istilah pemimpin didefinisikan sebagai orang yang memimpin. Artinya, orang itu harus mampu membimbing, mengarahkan, atau bahkan memberi komando. Kepemimpinan pendidikan rekreasi didefinisikan sebagai proses kerja secara efektif bersama-sama dengan peserta didik agar dapat mendorong, memobilisasi, dan mengarahkan berbagai upaya secara sungguh-sungguh guna meraih keberhasilan dalam program pendidikan rekreasi di sekolah. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.